Kerana isu kematian seorang pelajar berumur 13 tahun adalah satu isu negara sekarang ini. Dan bagi mereka yang menganiaya anak saya hanya mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Bayangkan seorang remaja 13 tahun dengan mimpi sederhana ingin menjadi guru suatu hari nanti. Namanya Zara Khairina Mahathir. Di sekolah, ia dikenal ceria, aktif dalam kegiatan gotong royong, dan disayangi teman-temannya. Namun pada pertengahan Juli tahun 2025, hidupnya terhenti mendadak, meninggalkan tanda tanya besar yang sampai hari ini belum terjawab. Suara tangis keluarga pecah di rumah duka. Di sisi lain, media sosial penuh dengan tagar-tagar Justice for Zara. Dari sebuah sekolah berasrama di Sabah, cerita tentang Zara menjelma menjadi misteri nasional. Malam tragis, tanggal 16 Juli tahun 2025, dini hari. Sekitar pukul 3 waktu setempat, suasana asrama SMK Atun Datu Mustafa Limawan hening. Namun dari lantai 3, seorang siswi tiba-tiba hilang. Tak lama kemudian, tubuh Zara ditemukan tergeletak di dekat saluran air. Zara segera dilarikan ke Queen Elizabeth I Hospital di kota Kinabalu. Ia masih hidup, namun dalam kondisi kritis. Pukul 4, catatan medis menyebutkan ada cedera serius di bagian kepala dan tubuh. Keesokan harinya, tanggal 17 Juli kabar duka datang, Zara meninggal dunia. Jenazah langsung dimakamkan di kampung halaman, Sipitang. Namun tak banyak yang tahu, di tubuhnya, sang ibu melihat memar-memar aneh. Bagi Noraidah Lamat, ibu Zara, ada yang janggal. Ia mengaku terakhir kali bertemu Zara pada tanggal 12 Juli saat kegiatan gotong royong sekolah. Zara tampak sehat dan bugar. Hanya 4 hari berselang, ia sudah terbujur kaku. Yang paling membekas di benak Noraidah adalah memar di punggung putrinya. Ia sempat ragu bersuara karena masih dalam suasana berduka. Namun akhirnya, pada tanggal 1 Agustus tahun 2025, ia melaporkannya ke polisi. Laporan itu membuka babak baru. Publik bertanya, benarkah Zara hanya jatuh, atau ada hal lain yang ditutup-tutupi? Tak lama, kuasa hukum keluarga, Hamid Ismail, mengungkap bukti lain, sebuah rekaman audio berdurasi 44 detik. Assalamualaikum, hai mama. Ajalah. Mak, oh mak. Mak. Iya, Ra. Udah kau belajar makan apa? Mak, dah nak paham mak apa yang kena ajar. Dah paham, Zara paham, cuma dah lupa sudah. Jangan lupa, bahkan apa otak memudahkan lupa. Apa ini nanti dah tanya orang si Yasmin. Si Yasmin bilang malam ni bagi tahu. Belajar betul-betul, bukan ketawa-ketawa. Mana ada ketawa-ketawa? Nanya aku ingat ini macam mana gaya aduh, kena ucap-ucap kau oleh kakakmu yang jahat tu. Siapa namanya? Mana? Lila. Ma, jangan sebut ma. Kamu di sini. Siapa? Diketawakan ya pelang kau macam mana? Si MM juga. Mama tu mama. Yang kedua kalau lama semalam ngam tu nama malam itu tiba-tiba si Yasmin kena panggil nama pergi tempat keras diorang. Tidak pernah betul? Ternyata numpat. Memang atau mana kau? Matu mak, ya kena, ya hampir kena touch mak semalam nak sebab tak kena panggil mak. Ya sering rupanya, mana ada orang berani touch. Kalau ia kena touch, ia sudah berani, Yasmin, ia sudah berani. Enggak mak, lama tu si Yasmin tu nangis mak. Tidak kuat dia ya?
Mestilah seramai-ramai itu ya seorang-seorang. Lepas tu kena jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi tu. Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, kakak Minas tu ada. Pasal apa? Ya apa ni kena fitnah. Pasal? Saya dengar kau dari kau. Lain. Ya pasal apa ni ya kena fitnah gara-gara ia bilang yang apa ni ya kena fitnah yang ia ni bilang kakak Minas tu sok-sok sini. Ini apa dunia? Sok-sok sini ya. Apa ni ia kena fitnah yang si Yasmin ni bilang begitu. Oh makali kau ni dulu Zara kau pun kena fitnah makali. Itulah tu ada pun dah rasa pun begitu. Jadi kalau Indah buat cakap dia lah Indah. Habis itu pergi lah. Sudah si Yasmin bilang begitu. Cuma masalahnya mak, ya apa ni si Yasmin tu siapa sumpah pegang Al-Quran lagi ya mak. Jadi Indah petik nama mak kah? Enggak. Ada. Ya bilang begini. Sini Yasmin baik kau jujur sama aku. Sini dapat lah kau membackup siapa-siapa. Dapat lah kau membackup siapa-siapa. Si Wawa kah, si Sahira kah, si Aisyah kah, si Zara kah. Begitulah saja anda kena petik. Oh, sebenarnya Indah cakap ya Indah cakap lah. Memang, ya sebenarnya tak cakap. Cuma masalahnya ya difitnah. Itu kena bilang ada orang repot dengan kakak Minas tu yang si Yasmin dia bilang begitu. Tapi sebenarnya ya mana ada yang bercakap begitu. Siapa yang mereka? Kena bilang apa ni ada seorang phone ni kawan ni namanya kawan itu sendiri dengar. Tapi masalahnya si Yasmin tu memang tidak apa dia pun cakap begitu. Zara tu 24 jam tak dengan si Yasmin tu. Tidak perlu dah dengar begitu. Anda Zara anda. Cuma ni bah, bila kamu tahu tu, kena panggil tu, jangan dipigi. Yang kedua, kalau pigi pun, bukan juga semua ada orang tu jahat. Kali 3-4 orang ya 5 orang. Lepas cakap dia ada. Masalahnya macam mana ya nak pergi mak. Kakak tu sendiri cari dia di kelas mak. Lepas tu kakak tu sendiri. Kau pergi naik kata sekarang gitu. Lepas tu kakak tu ikut dia daripada belakang. Macam mana ya mau lari? Oh mungkin orang pancing ada hal kami mau cakap. Begitu. Lepas tu apa ni si Yasmin pun ikut masuk di kelas terus dia menangis mak. Indah batah jual lah, Indah batah mau dekat 1 jam gitu loh. Indah kalau Indah mau boleh jatuh keluar. Boleh kah? Mana boleh? Banyak pelan terus. Saya kakak Minas tu hampir touch mak. Dah tahu betul mak apa ni coba nak kakak Minas tu marah. Hari itu pun mak dia tengok dah sih dah so takut. Apalagi ni. Begini kau Zara jangan macam ni. Kalau kau kena panggil, kau pergi sekejap. Dah lama lepas kau kira maksa. Sudah balik-balik ditanya. Cakap, okey tak saya mau turun bawah. Minta maaf lah ya kau. Mana boleh? Makin bilang begitu. Makin lah. Mungkin lah ya marah. Boleh di-report je tu sama Wadan. Suruhlah Mama si Yasmin tu report. Aku sudah kena beritahu dia nak cikgu Zabidi. Jadinya kalau tak serama jadinya boleh report dengan ketua Wadan. Tadi kan nama Cikgu Miss Wati nama Jumpa Yasmin. Rekaman ini berisi percakapan Zara dengan ibunya. Dalam percakapan itu, Zara menyebut seorang sosok yang dipanggil Kak M. Isi rekaman tidak diungkap ke publik secara penuh, namun cukup untuk menimbulkan kecurigaan, adakah orang yang berperan dalam kematiannya. Bahkan muncul rumor mengerikan, Zara disebut-sebut dianiaya dengan cara dimasukkan ke mesin cuci. Hamid Ismail buru-buru membantah rumor itu, menyebutnya fitnah yang memperkeruh keadaan. Pada awalnya, polisi menyebut hasil autopsi menunjukkan Zara cedera akibat jatuh. Kasus dianggap kecelakaan tragis. Namun sikap cepat itu justru memicu kecurigaan publik. Tanggal 28 Juli tahun 2025, Kepala Polisi Sabah, Datuk Jaute Dikun, menegaskan penyelidikan dilakukan dari semua sudut dan meminta masyarakat tidak berspekulasi. Namun bagi publik, penyangkalan tanpa bukti hanya menambah misteri. Di satu sisi, polisi ingin menutup kasus dengan kesimpulan sederhana, jatuh dari lantai 3. Di sisi lain, keluarga menolak, menuntut ekshumasi dan inkues.
Dua narasi itu kini berhadapan di ruang publik, dan masyarakat menunggu siapa yang akan menang. Zara Khairina sudah tiada, namun kisahnya terus hidup, menjadi simbol pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ia benar-benar korban kecelakaan? Atau ada tangan lain yang terlibat? Hingga hari ini, pertanyaan itu menggantung, menunggu keberanian pihak berwenang untuk membuka kebenaran.